kita masuk ke modul yang pertama dalam praktikum terintegrasi, yaitu modul pengenalan manajemen proyek. Adapun yang melatar belakangi dari adanya modul pengenalan manajemen proyek ini, yaitu pada dasarnya dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh tantangan, keberhasilan proyek menjadi tolak ukur utama bagi keberlanjutan dan daya saing organisasi. Manajemen proyek tidak hanya berfungsi sebagai metode teknis, tetapi juga sebagai kerangka kerja strategis yang memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek untuk mencapai tujuan yang spesifik dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip manajemen proyek memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya, memitigasi risiko, dan mendorong pencapaian hasil secara efisien. Oleh karena itu, penugasan atas elemen dasar manajemen proyek seperti tujuan, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, serta siklus hidup proyek menjadi kunci penting yang wajib dimiliki oleh para profesional lintas bidang. Selain itu, ada dua teori yang mendukung dari latar belakang manajemen proyek ini. Yang pertama yaitu teori menurut Kerzner dan yang kedua yaitu teori menurut Project Management Institute atau PMI. Menurut Kerzner, manajemen proyek merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk suatu tujuan jangka pendek yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang spesifik. Sedangkan menurut PMI, manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek secara efektif dan efisien. Selanjutnya, alat dan bahan. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan oleh teman-teman untuk keberlangsungan dari dan pelaksanaan penugasan dari modul yang pertama di pengenalan manajemen proyek. Alatnya sendiri ada yang pertama itu Trello, yaitu platform untuk manajemen proyek dan kolaborasi. Yang kedua itu ada Microsoft Word atau Google Docs untuk menulis makalah dan dokumentasi. Yang ketiga itu aplikasi visualisasi berupa Gantt seperti Trello, Power Apps, atau alat lainnya yang mendukung pembuatan Gantt. Yang keempat Notepad atau aplikasi catatan untuk mencatat ide-ide dan rencana. Dan yang kelima itu akses internet untuk mencari informasi dan referensi tambahan yang diperlukan oleh teman-teman. Selanjutnya itu bahan yang dibutuhkannya itu yang pertama itu buku dan artikel tentang manajemen proyek, yang kedua untuk work breakdown structure atau WBS, yang ketiga itu data dan informasi untuk studi kasus, yang keempat itu contoh format Gantt, yang kelima itu dokumen referensi. Oke, masuk pada materi pengenalan manajemen proyek. Yang pertama ada itu pengertian umum. Pengertian umum dari manajemen proyek sendiri adalah disiplin ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang ditentukan. Jika berbicara secara spesifik, manajemen proyek ini sendiri yang didefinisikan oleh International Project Management Association atau IPMA mendefinisikan bahwasannya manajemen proyek sebagai rangkaian kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan proyek dengan cara yang terorganisir, terencana, dan diperhitungkan. Dalam manajemen proyek sendiri ada beberapa elemen dasar, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga waktu, yang keempat biaya, dan yang kelima kualitas. Tujuan di sini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan juga harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, atau bisa disebut dengan SMART. Sedangkan ruang lingkup sendiri, ruang lingkup di sini dimaksudkan yaitu batasan proyek, termasuk spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan serta hasil yang ingin diharapkan. Kemudian ada waktu. Waktu di sini yaitu pengelolaan waktu yang melibatkan penjadwalan semua aktivitas proyek untuk memastikan semua tugas dan milestone dapat dicapai tepat waktu. Kemudian biaya. Biaya di sini dimaksudkan bahwa pengelolaan biaya mencakup estimasi, anggaran, dan pengendalian semua biaya yang terlibat dalam proyek. Dan yang terakhir, yaitu kualitas. Kualitas proyek sendiri mengacu pada tingkat kepuasan terhadap hasil proyek sesuai dengan persyaratan dan harapan. Selanjutnya, ada materi terkait dengan siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek sendiri terbagi menjadi 5. Setiap proyek memiliki siklus hidup yang mencakup beberapa tahapan utama, yang termasuk dalam inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan. Memahami siklus hidup proyek penting karena setiap tahapan memiliki karakteristik dan tantangannya sendiri. Siklus yang pertama yaitu siklus inisiasi atau initiation, yaitu menentukan apakah proyek layak dan diinginkan, serta untuk mendapatkan persetujuan awal. Siklus yang kedua yaitu perencanaan
atau planning, mengembangkan rencana terperinci yang mendeskripsikan bagaimana proyek akan dilaksanakan dan dikelola. Kemudian dilanjut ke siklus yang ketiga, yaitu pelaksanaan atau execution, yaitu mengelola dan mengkoordinasikan orang dan sumber daya untuk melakukan aktivitas proyek sesuai rencana. Selanjutnya, siklus yang keempat yaitu pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling, di mana di sini memastikan bahwasanya tujuan proyek tetap tercapai dengan mengukur kinerja proyek dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian siklus yang terakhir yaitu penutupan atau closure. Di sini menyelesaikan semua kegiatan proyek secara formal dan mendokumentasikan pencapaian dan pelajaran yang dipetik. Kemudian alat dan teknik dasar dalam manajemen proyek. Alat dan teknik dasar dalam manajemen proyek sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada work breakdown structure, yang kedua Gantt chart, yang ketiga diagram jaringan, yang keempat software manajemen proyek, dan yang kelima analisis risiko. WBS atau work breakdown structure sendiri yaitu teknik yang digunakan untuk membagi sebuah proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian Gantt chart sendiri yaitu alat visual yang digunakan untuk menampilkan jadwal proyek. Sedangkan diagram jaringan yaitu diagram yang menunjukkan urutan aktivitas proyek dan hubungan antar aktivitas. Kemudian untuk software manajemen proyek sendiri itu seperti Microsoft Project, Trello, Asana, dan yang lainnya sebagainya. Analisis risiko melibatkan identifikasi analisis dan respon terhadap risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab manajer proyek. Manajer proyek sendiri memiliki peran dan tanggung jawabnya. Manajer proyek adalah individu yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek, di mana peran-perannya sendiri dimulai dari memimpin tim, pengelolaan sumber daya, pengendalian risiko, komunikasi dengan stakeholder, dan pemantauan kualitas. Oke, dari adanya materi-materi terkait dengan pengenalan manajemen proyek, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen proyek adalah disiplin yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dalam batas waktu, biaya, dan kualitas tertentu. Proses ini mencakup 5 tahapan, termasuk inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan. Elemen seperti tujuan atau SMART, ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas menjadi dasar keberhasilan proyek. Manajer proyek berperan penting dalam mengkoordinasikan tim, berkomunikasi dengan stakeholder, dan mengelola risiko. Dukungan alat seperti WBS, Gantt chart, dan software proyek membantu memastikan proyek berjalan secara efektif. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa teman-teman kutip sebagai sumber referensi dari beberapa jurnal maupun buku. Itu yang pertama ada dari Kerzner dengan judul Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Kemudian ada dari penerapan metode manajemen proyek dan sampai ke analisis penerapan manajemen proyek dalam konstruksi gedung di Indonesia. Mungkin sumber-sumber referensi di sini bisa dipergunakan oleh teman-teman sebagai referensi ataupun untuk belajar yang lebih lagi. Oke, cukup sekian untuk pemaparan dari materi modul pertama, yaitu modul pengenalan manajemen proyek. Akan dilanjutkan untuk keluaran dari penugasan pada modul pertama, yaitu pengenalan manajemen proyek. Baik, selanjutnya kita masuk ke simulasi dari penggunaan softwarenya, di mana software yang kita gunakan yaitu menggunakan software Trello. Trello sendiri merupakan aplikasi manajemen proyek berbasis web yang memanfaatkan sistem papan atau board dan kartu atau cast untuk membantu pengguna mengatur tugas proyek dan kolaborasi tim secara visual dan fleksibel. Trello sendiri dikembangkan oleh Foxcrack Software dan sekarang dimiliki oleh Atlassian. Untuk software Trello sendiri itu seperti tampilan di layar, dan jika ingin mengakses dengan web bisa langsung dicari aja di Google yaitu Trello. Nah, di sini tinggal diklik aja software web Trello-nya dan langsung login menggunakan email yang terdaftar oleh setiap peserta praktikum. Mungkin langsung aja ke simulasi penggunaan dari Trello sendiri. Untuk tahap awal sendiri di laman board Trello-nya seperti ini, langsung di klik create untuk board yang baru dan create board.
Lalu dimasukin board title, boleh dimasukinnya apa aja, misal simulasi pengerjaan dan create. Oke, nanti tampilannya setelah dilihat akan seperti ini. Selanjutnya tinggal dimasukin aja add list. Nah, untuk penggunaan trailer ini sendiri nanti disesuaikan dengan pengerjaan yang dilakukan dengan praktikum, yaitu base caliper. Misal pengerjaannya itu yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan itu sendiri tinggal ditambahin apa aja sih yang dilakukan di tahap persiapan. Misal di tahap persiapan itu kita menyiapkan apa aja, misalnya menyiapkan alat mungkin, atau menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, langsung aja dicantumin menyiapkan alat. Nah, di kegiatan menyiapkan alat ini, kita juga bisa masukin nih label, tanggal, checklist, dan member-membernya. Misal label di sini itu siapa sih yang menyiapkan alat? Misal yang menyiapkan alat itu adalah seorang operator. Maka dimasukin aja nih ke operator. Create new label. Nah, di sini bisa juga ditambahin seperti warna-warnanya atau bentuk dari shape-nya. Misal kita pilih yang ini. Saya dipilih operator. Nah, untuk di label ini sendiri juga bisa dimasukin yang lainnya, misalnya dimasukinnya itu operator 1, operator 2, atau operator 3. Di contoh kita masukin satu aja. Terus untuk tanggal ini tuh dimulai dari start date dan due date. Maksudnya itu mulai dari pengerjaan persiapan. Misal persiapan ini dilakukan berapa hari? 1 hari, atau 2 hari, atau 3 hari. Dicontohkan misal tanggal dimulainya itu tanggal 7 dan tanggal berakhirnya atau due date-nya itu tanggal 8. Nah, waktunya juga disesuaikan sesuai dengan ya yang disiapkan oleh peserta praktikum. Kalau sudah tinggal di save, nanti ada di sini tanggalnya tanggal berapa untuk pengerjaan di persiapan ini. Kemudian ada checklist. Nah, checklist di sini title-nya kita buat lagi menyiapkan alat. Tinggal add. Nah, di menyiapkan alat ini, kira-kira kita nyiapin apa aja sih? Misal kita nyiapinnya tuh alat pemotong, atau painting, dan nanti di sini bisa di checklist yang mana aja pekerjaan yang sudah selesai. Kalau semua pekerjaan sudah selesai dan sudah di checklist, nanti akan terlihat pekerjaannya itu sudah selesai 100% atau masih 50%. Untuk checklistnya sendiri boleh disesuaikan berapa aja sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh peserta praktikum. Sebelum itu juga ada di sini namanya deskripsi. Deskripsi di sini itu ngejelasin sebenarnya menyiapkan alat itu ngapain aja. Misal menyiapkan alat ini untuk persiapan pengerjaan pembuatan dari base caliper. Kalau misal semuanya sudah selesai dimasukkan, mulai dari operatornya, tanggalnya, deskripsinya, dan juga keterangan-keterangan dari pekerjaan yang dilakukan, ini boleh tinggal di save aja dan udah selesai. Nah, di sini nanti bakal kelihatan apa aja pekerjaan yang disiapkan untuk persiapan. Untuk tahap persiapan ini juga bukan cuma menyiapkan alat aja, mungkin bisa jadi di tahap persiapan ini ada tahap-tahap lainnya seperti tahap diskusi mungkin, atau tahap-tahap yang emang dilakukan persiapan sebelum melakukan pembuatan base caliper. Jadi bisa langsung ditambahin lagi di kolom-kolom di bawahnya. Kalau memang dirasa semua tahap persiapan sudah selesai, nanti
dilanjut ke tahap yang kedua, mungkin pengerjaan, atau mungkin tahap ketiga, yaitu tahap pengecatan, dan sampai dengan tahap selesai atau tahap packaging. Kalau sudah dirasa semua pengerjaannya sudah selesai, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap akhir, langkah selanjutnya teman-teman tinggal share aja linknya, klik share, terus copy link. Nanti linknya tinggal dimasukin ke form pengerjaan Excel, dan juga jangan lupa halaman pertama dari Word-nya ini di screenshot dan dimasukin juga ke form pengumpulan dari Excel sendiri. Mungkin cukup sekian simulasi dari pengerjaan menggunakan Trello. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dilakukan dan bisa dikerjakan dengan baik oleh teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dihubungi asisten praktikum yang sedang bertugas. Terima kasih banyak. Oke, ini merupakan harapan penugasan dari modul pertama dengan menggunakan software Trello. Nah, nanti teman-teman hasil dari Trello-nya nanti di screenshot aja kayak gini, dan dicantumin juga link Trello-nya ya di Excel, di template penugasan nantinya. Ini dicontohin, misal ini ada inisiasi produk, inisiasi proyek tahap pertama. Nah, di inisiasi proyek itu ngapain aja, nanti bisa ditambahin. Nah, inisiasi proyek ini mulai dari menentukan tujuan proyek, studi kelayakan, penunjukan manajer proyek, pemangku kepentingan terkait, dan lain-lain sebagainya. Nanti tanggalnya tinggal dimasukin, checklistnya apa aja, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut atau atas aktivitas tersebut. Nah, setelah inisiasi proyek ada tahap apa lagi, misalnya tahap perencanaan, tahap desain, pengadaan bahan, dan sampai nanti ke tahap yang terakhir. Biasanya tahap terakhir itu yaitu tahap penutupan proyek. Nanti disesuaikan lagi sama teman-teman, kreasi teman-teman apa aja yang diperlukan di modul yang pertama ini.